Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kartika Putri, NIM 1903110018 dari kelas A Agroteknologi. Jawaban soal nomor 1 adalah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu unsur terpenting yang menunjang adalah pembangunan karakter pada sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang berkarakter, maka unsur-unsur lain yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya SDM yang berkualitas dan memadai, baik secara teknis maupun non-teknis, akan semakin berpeluang untuk tergapai. Pengaruh kompetisi sumber daya manusia pada kinerja dapat dilihat dari tingkat kompetisinya, yang mempunyai implikasi praktis dalam perencanaan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat dari gambaran bahwa kompetisi pengetahuan dan keahlian cenderung lebih nyata dan relatif berada di permukaan, salah satu karakteristik yang dimiliki karyawan. Dalam konteks MSDM, maka seseorang yang bertanggung jawab dalam hal mutu sumber daya manusia membutuhkan keterampilan kepemimpinan dalam manajemen. Dengan kata lain, dibutuhkan adanya kepemimpinan dan manajer sebagai suatu kesatuan dalam organisasi. Jawaban soal nomor 2 adalah penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu terdiri dari non-ilmiah dan secara ilmiah. Metode non-ilmiah adalah perencanaan SDM yang berdasarkan pengalaman yang diimajinasikan dan diperkirakan. Sedangkan pada metode ilmiah, perencanaan berdasarkan hasil analisis dan gabungan dari data informasi peramalan yang sudah ada dasarnya. Penerapan dan metode yang digunakan dari desain pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia yaitu terdapat 3 metode, yaitu rotasi pekerjaan, perluasan pekerjaan, pegayaan pekerjaan. Suatu organisasi tidak harus menggunakan ketiga metode desain pekerjaan secara bersamaan, tergantung pada kondisi organisasi. Penerapan dan metode yang digunakan dari analisis jabatan manajemen sumber daya manusia ada 3 metode. Yang pertama, metode kombinasi analisis jabatan, menggabungkan pendekatan yang berorientasi pada tugas dan berorientasi pada pekerja. Yang kedua, metode kuesioner, desain jabatan yang merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendesain pekerjaan. Yang ketiga, metode kuesioner, kesesuaian jabatan yang dipakai dalam mengembangkan instrumen seleksi pegawai. Dan yang ketiga, jawaban nomor 3 adalah tujuan dari rekrutmen, digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Dengan tersedianya calon tenaga kerja, selanjutnya adalah memilih tenaga kerja yang sudah direkrut melalui proses seleksi. Itu jawaban soal 3B adalah sumber internal. Calon kandidat berasal dari internal atau dalam perusahaan dengan proses yang pertama, promosi, merupakan proses pemindahan karyawan ke posisi yang lebih tinggi dalam struktur organisasi perusahaan. Dan yang kedua, transfer, merupakan proses perpindahan karyawan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain dengan tingkatan yang kurang lebih sama dalam segi gaji, tanggung jawab, dan posisi. Dan yang ketiga, demosi merupakan proses pemindahan karyawan ke posisi yang lebih rendah dalam struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, sumber eksternal. Calon kandidat berasal dari eksternal atau luar perusahaan dengan proses yang pertama, perekrutan skala lingkungan, di mana lowongan pekerjaan disajikan pada papan pengumuman di luar gedung sekitar perusahaan. Dan yang kedua, iklan. Sumber eksternal yang paling sering dilakukan perusahaan dan bersifat wajib. Dan yang ketiga, demosi, merupakan proses pemindahan karyawan posisi yang lebih rendah dalam struktur organisasi perusahaan. Untuk jawaban soal 3C adalah keunggulan sumber internal, mengurangi biaya proses rekrutmen, mengurangi waktu proses rekrutmen, mengurangi waktu proses adaptasi membudaya dan nilai perusahaan pada karyawan. Dan untuk keunggulan sumber eksternal, menjangkau lebih banyak dan lebih beragam calon kandidat. Kedua, sebagai branding dan iklan perusahaan. Dan yang ketiga, inovasi atau kreativitas lebih mudah berkembang dengan figur individu baru. Untuk kekurangan sumber internal, jumlah calon kandidat terbatas.
tidak banyak pilihan. Kedua, memiliki peluang terjadinya konflik of interest di internal perusahaan. Yang ketiga, inovasi atau kreativitas lebih sulit berkembang. Untuk kekurangan sumber internal, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada setiap tahap proses rekrutmen. Yang kedua, lead time atau waktu pencarian akan lebih banyak. Yang ketiga, waktu karyawan baru beradaptasi dengan budaya dan nilai perusahaan akan lebih banyak. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.